Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, teknisi Deso di sini. Kali ini saya akan menginformasikan buat teman-teman semua, ada dua HP yang sering banget masuk ke meja servis. Mungkin teman-teman yang nonton teknisi ya, itu juga sama, sering dapat dua HP ini dalam keadaan rusak. Jadi bisa dibilang hati-hati ya buat teman-teman yang ingin nyari HP. Ya sebaiknya cari yang lain. Ataupun kalau misalnya pingin HP ini atau minat beli HP yang kita akan coba bahas ini, gunakan sebijak mungkin, karena memang rawan banget terjadi kerusakan. Dan kita akan lihat HP apa itu. Oke, check it out. Oke, langsung saja. Di depan kita ini ada dua HP yang akhir-akhir ini banyak banget masuk ke meja servis. Jadi entah kenapa ya, kok rata-rata ya HP ini. Dan itu nggak tanggung-tanggung ya, rusaknya lumayan berat. Nah, HP apa itu kita akan coba bahas. Ya, ini kita akan lihat ya. Kalau dari tampak seperti ini kan ya layaknya HP Android. Kita belum bisa nebak HP apa ini. Kita akan buka. Tara. Ternyata dari keluarga Poco. Ini ada Poco M3. Ini ada Poco apa ini? Poco apa ini ya? Sebentar. Poco X3, M3 X3, M3 X3. Nah, HP ini saya tidak tahu pasti ya, kenapa akhir-akhir ini banyak banget keluhan dan rusak. Ya, kebanyakan juga finally di RAM ataupun CPU. Nah, untuk penyakit yang kedua juga yang sering dialami di MMC. Wow, itu kasus berat semua ya. Aduh, Poco. Poco. Ya lumayan, spek untuk kedua HP ini bisa diandalkan ya. Dengan harga mungkin kalau second tuh bisa terjangkau. Namun pertimbangkan lagi ya, karena ya kenapa bisa bebarengan ya, musiman. Artinya akhir-akhir ini kok banyak banget Poco M3, lalu Poco X3 yang masuk di meja servis. Tentunya kalau musiman itu kan berarti ya belum tentu juga teman-teman tuh beli second nanti bisa awet, karena bisa aja terjadi seperti ini. Sebetulnya apa faktor penyebabnya? Yang umum terjadi itu kasus yang sering dialami RAM dan CPU. Nah, penyebabnya apa ya? Karena daya kerjanya yang powerful saat kita itu menggunakan fitur atau menggunakan speknya yang tinggi, baik untuk game, untuk menjalankan proses, kita nggak sadari ternyata bikin RAM ataupun CPU bisa koit ya. Ya, contohnya main game terus menerus tanpa menghiraukan cas ataupun file yang tidak dibutuhkan dan dibiarkan terus menerus. Ataupun memang kalau saya lihat di forum-forum Poco ya, kebanyakan sih memang device-nya atau fisik atau hardware-nya di RAM atau CPU yang memang tidak mensupport secara maksimal ya, tidak balance dengan spek yang diberikan. Jadi kalau speknya udah tinggi tapi
kinerja CPU tidak bisa maksimal, itu tentunya nggak balance, sehingga yang kena ya CPU-nya. Nah, ini kebanyakan kalau nggak RAM CPU MMC. Kalau IC power masih mending ya. Kalau rusaknya itu IC power, kita tinggal ganti IC power. Tapi kalau rusaknya ke CPU, RAM, itu yang kasihan kan pengguna atau customer ini, tentunya akan mengeluarkan gocek yang lebih dalam ya. Karena penggantian RAM, CPU itu tidak murah. Kalau sekedar IC power sih masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau untuk di MMC ataupun CPU RAM itu lumayan guys. Nah, ini solusinya bagaimana sih jika teman-teman tuh punya HP kayak gini? Ini kayak Poco X3 ataupun Poco M3. Gunakan sebijak mungkin. Apa artinya? Jika penggunaan kita nih tenang aja ya, karena kita tahu speknya ini tinggi, mampu segala macam. Kita jangan mengandalkan itu. Kita tetap juga bijak ya. Contohnya jangan bikin untuk permainan game yang terlalu berat. Lalu yang kedua, kita harus rutin maintenance, bersihkan, cas, atau hapus aplikasi yang kira-kira tuh nggak digunakan. Itu rutin ya, tiap minggu. Lalu hindari penggunaan atau pemakaian game sambil dicas. Itu hal sepele ya, tapi sangat berpengaruh sama kinerja CPU. Itu yang sering terjadi. Cuek aja ya, orang yang punya HP ini main game sambil dicas. Ujung-ujungnya ya CPU bisa rusak. Nah, kenapa kok rata-rata HP ini? Jadi menurut kesimpulan yang saya dapat informasinya, memang RAM CPU-nya itu ya istilahnya support tapi kurang maksimal, sehingga dia kalah, nggak balance lah sama fitur-fitur spek yang tinggi, spek yang memang tinggi, tapi CPU nggak bisa membalance-nya atau menstabilkan gitu, nggak bisa, sehingga berakibat atau berefek CPU yang kalah atau RAM-nya. Nah, contohnya yang ini ya, ini X3. Kita akan coba analisa kasar aja ya. X3 ini, jika ini saya dapat kondisi mati total ya. Jika dicas, dia hanya seperti ini, 0,1, 0,2. Ini penyakit yang terjadi di RAM ataupun di CPU. Nih contohnya. Ini penyakit langganan yang saat ini dialami keluarga Poco. Dan saya yakin teman-teman yang sudah lama buka counter juga sering dapat kasus ini. Nih, ini udah jelas. Lalu solusinya apa? Kita coba rebal CPU, kita rebal RAM-nya. Setelah kita rebal, kita pasang. Jika masih nggak bisa, ganti RAM-nya. Insya Allah berhasil ya. Ini kasusnya seperti ini, mentok seperti ini. Lalu kalau yang Poco M3, kita coba. Biasanya kasusnya kedip-kedip biasanya. Nah, ini kedip-kedip, ini sering banget terjadi ini. Untuk kasus yang Poco M3 yang seperti ini, itu biasanya dialami karena kinerja CPU tuh sudah nggak mau berfungsi dengan baik ya. Nah, seperti ini. Ini ya parah sih ya, karena speknya ya lumayan bisa diandalkan, tapi kadang
nggak sesuai, CPU-nya itu kurang bisa membalance ya dengan spek yang tinggi, sehingga terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Dan ini kasus-kasus yang akhir-akhir ini sering dialami ya. Dan untuk teman-teman yang bukan teknisi, jika ingin meminang HP ini second atau COD-an, ya lebih hati-hati ya, karena mungkin ya saat beli COD atau saat beli second oke, baik-baik saja ya, namun kita tidak tahu batas maksimal fungsi CPU bekerja baik atau enggak. Karena yang jadi pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini banyak banget kasus HP ini masuk ke meja servis. Bahkan sempat di forum itu, siapa yang dapat kasus Poco M3, Poco X3, hadir. Jadi banyak banget ya memang yang apa ya, yang masuk ke meja servis untuk HP, atau ya salah satu di antaranya ini ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi ya pengetahuan ya sedikit buat teman-teman yang memang rencana ingin nyari HP second atau ingin meminang HP ini, yaitu sah-sah saja, namun tetap hati-hati dan bijak dalam penggunaan. Poin pentingnya, jangan biasakan saat main game sambil dicas ya, karena itu hal sepele tapi sangat berpengaruh terhadap kinerja CPU. Tentunya ya ini kalau tanpa disadari bisa berujung ya seperti ini, akhirnya HP rusak, mati total, dan biayanya nggak murah. Oke, itu saja ya, semoga bisa menginformasi dan tetap semangat untuk teknisi pemula, dan tentunya HP yang seperti ini masuk ruang ICU. Oke, semoga teman-teman selalu dimudahkan urusannya, panjang umur, sehat selalu, dan teman-teman yang masih dalam keadaan sakit semoga diberikan kesehatan, dan tetap semangat untuk teman-teman yang baru memulai memperdalami servis HP, terus berlatih, dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang itu spek yang tinggi nggak selamanya bertahan lama. Ya.